Novel audio Pagoda Pancer yang ke-127. Novel fiksi bela diri yang hadir tiap hari. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Kami menemukan makam iblis. Suara guru Lu Jin datang dari suara teleportasi ribuan mil, yang membuat pikiran semua orang tegang. Makam setan. Meski kedua kata ini dipisah saja, bisa membuat orang merasa takut dan aneh. Dua kata yang digabungkan membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Makam iblis macam apa? Guan Rengui terus bertanya. Namun kemudian, lampu pada catatan transmisi 1000 mil meredup lagi. Guan Rengui sekali lagi kehilangan kontak dengan guru Lu Jin. Hah, menghilang lagi. Guan Rengui melihat simbol transmisi 1000 mil yang redup di tangannya, merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi komunikasi Lu Jin dengan dunia luar. Guan Rengui segera melihat ke lubang hitam gelap di bawah air. Di bawah lubang hitam, lorong itu menjulang, cahayanya dingin dan tajam. Ekspresi Xiao Nunu, Su Qiao, Enderling, Qin Tianheng dan lainnya juga menjadi lebih serius. Makam setan. Kuburan macam apa yang bisa disebut? Kuburan iblis. Pada saat yang sama, di sebuah pulau tandus rumput, perang sedang terjadi. Ini adalah pertarungan antara manusia dan iblis. Di sisi umat manusia, ada sekelompok orang dari Akademi Suci Abadi Fana yang dipimpin oleh Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu. Tidak bisa dihubungi lagi. Ning Yu memegang dua pisau di tangannya dan menebas leher monster, lalu menatap Lu Jin. Lu Jin mengerutkan kening, lalu mengangguk. Ada kekuatan yang mengganggu transmisi pesan catatan telekomunikasi Qianli. Mungkinkah karena makam iblis? Pria ini mengenakan jubah moir biru dan memegang tombak Bian. Pria ini bukan dari Akademi Suci Abadi Fana, tapi ketua Aula Desa Biyun. Namanya aturan ketat. Yan Gui bertanya sambil menembakkan seekor naga dan membunuh dua monster. Selain masyarakat Yan Gui dan Desa Biyun, ada juga masyarakat dari sekte lain di pulau tersebut. Orang-orang ini datang untuk menyelidiki pergerakan kekuatan iblis. Dalam perjalanan, mereka bertemu tim dari Akademi Suci Abadi Fana, dan mereka secara alami melekat pada mereka. Bagaimanapun, di hati dunia, pengadilan suci abadi Fana menikmati status dan reputasi yang sangat tinggi. Lu Jin menggelengkan kepalanya sedikit, aku juga tidak tahu. Lu Jin bahkan tidak menyelesaikan apa yang dia katakan tadi. Dia hanya berbicara beberapa kali dengan Guan Rengui, dan kemudian kontaknya terputus. Jangan khawatir untuk saat ini, penting untuk memenangkan pertempuran ini. Setelah Lu Jin mengatakan ini, dia melemparkan beberapa mantra ke kelompok iblis di samping. Kemudian, mata Lu Jin menjadi gelap dan dia berteriak dengan tajam, meleduk. Mantra tersebut terus-menerus menghasilkan kekuatan ledukan yang sangat besar saat bergerak, dan gelombang kejut yang dahsyat segera menghancurkan lebih dari selusin monster menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, aura iblis yang sangat misterius menyelimuti langit di atas area tengah pulau. Aura iblis menutupi langit dan matahari, seperti naga iblis kuno yang mengintip ke dunia. Di bawah bagian tengah pulau terdapat lembah cekung. Di lembah, energi iblis berkumpul dan menolak untuk menyebar. Di pintu masuk lembah, ada batu nisan yang sangat besar. Ketinggian batu nisan lebih dari 100 meter, dan ditutupi dengan pola sihir yang ganias dan aneh. Akar pohon kering tanpa daun hijau melingkari batu nisan, seperti ular berbisa yang ganias. Makam setan, yang disebutkan Lu Jin tadi ada di lembah. Lembah itu dipenuhi tumpukan tuling. Tuling putihnya memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan tersebar di seluruh lembah, menciptakan pemandangan neraka Shuro yang tragis. Pintu masuk ke makam iblis berada di dinding gunung yang curam. Beberapa tokoh sedang menyaksikan huru-hara sengit di depan. Berapa lama kita harus menunggu? Pembicaranya adalah iblis laki-laki kekar. Struktur badan iblis laki-laki ini agak mirip dengan iblis Kui, yang dibunuh Xiao Nunu sebelumnya. Semuanya adalah kepala manusia dan badan iblis. Fitur wajahnya juga sangat tampan, bahkan lebih menonjol dari Kui Mo. Hal yang paling unik dari dirinya adalah ia memiliki sepasang mata berwarna biru. Jika tidak melihat bagian bawah lehernya, ia pasti akan digemari oleh ribuan wanita. Nama iblis ini adalah Li, dan dia serta Kui Mo berasal dari kelompok etnis yang sama. Namun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Kui Mo. Ini akan memakan waktu cukup lama. Orang yang menjawab iblis itu tidak lain adalah Qi Zhao,
Dewa Kematian yang berada di peringkat 39 dalam daftar 100 pembunuh. Dia menambahkan dengan ringan, pemanggilan Raja Iblis Bencana telah gagal, jadi upacara ini harus menunggu lebih lama lagi. Iblis itu mensibir, sepertinya yang disebut, daftar pembantaian manusia, masuk tanah suci gudang abadi tidak lebih dari itu. Tidak apa-apa kalau kamu gagal memanggil naga bencana, tapi kamu tetap membiarkan Kui Mo kehilangan nyawanya. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Ai Mo sedikit tidak puas dengan Qizhao. Qizhao tidak marah tentang hal ini. Dia tersenyum sedikit dan berkata, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Iblis menolak untuk menyerah. Kamu mengatakannya dengan enteng, apakah kamu ingin menutupi tanggung jawabmu sendiri hanya satu kalimat? Pada saat ini, berdiri seorang pria berpakaian hitam di sebelah Qizhao berbicara. Tidak harus seperti ini, Tuan Momo. Absennya, Raja Iblis Bencana, tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dia memiliki aura membunuh yang hampir sama dengan Qizhao. Roh pembunuh semacam ini hanya bisa diungkap oleh mereka yang tangannya berlumuran darah. Nama orang ini adalah Xing Yuanpei, dan dia juga salah satu dari 100 pembunuh dalam daftar pembantaian manusia. Ini peringkat 37. Seseorang yang hampir sebagus Qizhao membantai para dewa. Sudut mata iblis sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya seperti yang kamu katakan. Klan kami telah merencanakan operasi ini sejak lama. Kami hanya mengizinkan kesuksesan dan jangan biarkan kegagalan. Xing Yuanpei dia tersenyum dan berkata, jika gagal, saya akan kembali. Melihat pihak lain berbicara begitu tegas, Momo tidak terus berbicara omong kosong. Dia berkata kepada Jenderal Iblis di belakangnya, ini masih pagi, ikut aku untuk membersihkan manusia ini dulu. Ya, selama gerakan, sepasang sayap besi tajam terbentang di belakang iblis, dan kapak ajaib berdarah muncul di tangannya. Iblis itu mengayunkan kapak perangnya yang berdarah dan menyerang seorang murid desa Biyun. Hus. Kapak perang itu melaju dan menari di udara, tiba di depan muridnya dalam sekejap. Murid itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terbelah dua oleh kapak perang berdarah itu. Ada jalan menuju surga, tetapi jika kamu tidak mengambilnya, tidak ada pintu ke neraka. Mendobrak. Iblis bergegas ke dalam pertempuran, dan kekuatan iblis yang luar biasa melonjak seperti gelombang pasang. 3 master terkemuka dari Akademi Suci Abadi Fana, Lu Jin, Ning Yu, dan Wu Lai, semuanya mengerutkan kening. Sepertinya dialah yang memimpin, kata Lu Jin. Ning Yu berkata, tangkap dia. Hoa, sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi segera, Ning Yu seperti bayangan, bergegas ke depan iblis. Yang terakhir tersenyum licik, tepat pada waktunya. Setelah mengatakan itu, Momo mengangkat kapak perang dengan satu cakar, lalu mengayunkannya secara horizontal, menebas ke arah pinggang Ning Yu. Kiang, bayangan kapak berdarah menyapu bulan sabit. Ning Yu menghindar dan menghindari serangan lawan dengan jungkir balik ke depan. Hoa, Ning Yu menghindar di belakang Ai Mo, memutar pergelangan tangannya, dan menusuk bagian belakang jantung Ai Mo dengan pisau ringan di telapak tangannya. Ding! Ujung pisaunya menyentuh baju besi ajaib daging dan darah di badan iblis, dan serangkaian bunga api dan api tiba-tiba keluar. Keterampilan yang kecil sekali. Mimo mengayunkan kapaknya lagi dan menyerang Ning Yu. Dia menebas dengan kekuatan besar, menyebabkan batu beterbangan. Saat Ning Yu menghindar, jurang yang mengejutkan meleduk di tanah. Saat berikutnya Ning Yu mundur, Lu Jin mengambil tindakan. Ini adalah jimat pembunuh iblis yang baru kubuat, hati-hati. Bergerak, meleduk. Dengan teriakan lembut, kedua mantra itu bersinar pada saat bersamaan, menghasilkan fluktuasi energi yang hebat. Bang! Bang! Kedua jimat itu meleduk di kedua sisi iblis pada saat yang bersamaan. Dengan gelombang kejiut yang dahsyat menyapu ke segala arah, kepala iblis itu tiba-tiba merasakan ledukan rasa sakit. Serangan psikis. Saluran vokal. Jawaban yang benar. Lu Jin mensibir. Sebagai guru dari Akademi Suci Abadi Fana, Lu Jin memiliki keterampilan observasi yang sangat tajam. Dia dapat melihat sekilas bahwa pertahanan iblis sangat kuat, dan apa yang disebut jimat pembunuh iblis, ini sebenarnya adalah sebuah penyangga yang mengandung serangan spiritual.
Rasa sakit yang parah menyebar dari kepala ke seluruh badannya, dan badan Aimo menjadi sedikit kaku. Guru lainnya, Wu Lai, tiba-tiba menyelesaikan tugasnya. Kiang, Wu Lai melangkah keluar, melambaikan tombak di tangannya, dan menyerang iblis itu. Tebasan Phoenix terbang. Tombak itu jatuh, seperti burung Phoenix terbang yang menghantam tanah, penuh momentum. Mata biru iblis itu menjadi dingin, dan dia mengangkat kapak perang berdarah di tangannya untuk memblokir tombak berat Wu Lai. Bang! Tombak berat itu menghantam kapak perang, meleduk ke segala arah. Tanah di bawah iblis itu tiba-tiba meleduk, dan batu-batu terbang yang tak terhitung jumlahnya, seperti ngengat yang ketakutan, bergegas kemana-mana. Kesempatan bagus, kata Lu Jin. Ning Yu juga mengerti, jangan beri kesempatan untuk bernafas, bunuh langsung. Memanfaatkan sisa kekuatan serangan kritis Wu Lai, keduanya menyerang iblis itu. Angin jahat datang, telapak tangan Lu Jin sangat ganias, dan pedang Ning Yu tajam. Menghadapi gabungan gerakan ini, iblis benar-benar tertawa mencemooh. Naif sekali. Begitu dia selesai berbicara, dua jenderal iblis muncul di luar iblis pada saat yang bersamaan. Kedua jenderal iblis itu memblokir Lu Jin dan Ning Yu satu demi satu. Kabut darah menari-nari, anggota badan yang terputus terbang, salah satu jenderal iblis ditembak di dada oleh Lu Jin, dan cakar jenderal iblis lainnya dipotiong oleh Ning Yu. Tapi mereka berdua merasakan sesuatu yang buruk di hati mereka. Karena tujuan mereka adalah untuk merayu setan. Hahaha. Iblis, yang menggunakan dua jenderal iblis sebagai perisai manusia, semakin tertawa, dan sepasang mata iblis birunya meleduk dengan cahaya aneh. Arai setan dareh buka arai. Ai Blood Demon arai, buka formasi. Teriak Aimo. Dalam sekejap, pupil matanya bersinar dengan cahaya aneh. Jauh di dalam mata ajaib biru, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, badai biru menyebar seperti pusaran air, dengan Aimo sebagai pusatnya. Tanah langsung dipenuhi retakan, dan susunan sihir gelap tiba-tiba muncul di kaki iblis. Pola susunan ajaib ini seperti tanaman merambat yang ramping, terjalin dan rumit. Iblis mengaktifkan formasi dengan matanya, dan detik berikutnya, Ning Yu, Lu Jin, dan Wu Lai merasakan kekuatan pengikat tak terlihat membungkus diri mereka sendiri. Hah! Lu Jin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatannya telah ditekan. Wu Li berkata, hati-hati. Saya melihat dua jenderal iblis yang digunakan sebagai perisai manusia, oleh iblis tiba-tiba meleduk dengan kekuatan dahsyat yang melebihi batas atas. Kedua jenderal iblis itu masing-masing melancarkan serangan balik ke arah Lu Jin dan Ning Yu. Keduanya segera melancarkan pembelaan. Bang! Keduanya mengambil alih serangan jenderal iblis dan masing-masing mundur 7 atau 8 meter. Kekuatannya menjadi lebih kuat, kata Lu Jin dengan sungguh-sungguh. Ning Yu sedikit mengernyit, memegang pedangnya di depannya dan melihat formasi biru di kakinya. Itu karena formasi sihir ini. Ya, Lu Jin tidak menyangkalnya. Formasi ini tidak hanya mengurangi kekuatan kita, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur monster lain. Mau berdiri di tengah susunan sihir biru, dia memegang kapak perang berdarah dan menunjuk ke arah Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu. Selamat datang di wilayahku. Ini, aku, rajamu, kata Mo yang kapak diayunkan, dan cakar iblis mengepal. Pisahkan mereka. Setelah mengatakan itu, kedua jenderal iblis itu bergegas keluar. Meskipun salah satu jenderal iblis terluka oleh telapak tangan Lu Jin, dan salah satu cakarnya dipotiong oleh Ning Yu, dengan kekuatan susunan iblis, mereka tiba-tiba meleduk dengan kekuatan tempur yang melebihi batas atas mereka sendiri. Kecepatan dan kekuatan serangannya meningkat secara signifikan. Lu Jin dan Ning Yu masing-masing berhadapan melawan seorang jenderal iblis. Guru lainnya, Wu Lai, menyeret tombaknya dan menyerang iblis itu. Selama aku menyingkirkanmu, formasi ini akan merugikan diri sendiri. Kekuatan spiritual Wu Lai meleduk di sekelilingnya, seperti seekor harimau, melancarkan serangan yang dahsyat. Mimo tersenyum aneh, itu ide yang bagus, tapi bisakah kamu melakukannya? Tepat ketika tombak Wu Lai mendekat. Hoa, 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 7 atau 8 monster ganias muncul di depan Mimo. Ketika monster-monster ini memasuki formasi, mereka menjadi sangat mania. Wow, jie, aku akan menyedot darahnya sampai kering.
Sekelompok monster bergegas menuju Wulai, kecepatan mereka secepat kutu yang melompat-lompat. Melihat ini, Wulai dengan cepat mengubah serangannya. Snow Eagle kembali ke langit. Wulai berbalik dan menyapu tombak di tangannya. Cahaya dingin dari tombak itu memotong kepala dua monster. Kemudian, tombak itu ditusukkan ke samping, dan monster lain ditembakkan ke dada. Meskipun Lee Blood Demon Arai dari Lee Demon dapat menekan budidaya lawan dan memiliki cara, yang satu berkurang dan yang lainnya meningkat, kekuatan Lu Jin, Ning Yu, dan Wulai ada di sini, dan mereka bertiga tidak terburu-buru. Namun, tujuan orang Geblek itu bukanlah untuk membunuh tiga orang. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak cukup untuk membunuh para master dan tetua Akademi Suci Abadi Fana. Iblis hanya ingin menahan mereka bertiga. Jika ini terjadi, tekanan terhadap orang lain akan meningkat tanpa batas. Benar saja, orang-orang segera mati satu demi satu dalam pengepungan kelompok iblis tersebut. Awalnya, kedua belah pihak masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi saat Ai Demon menggunakan Ai Blood Demon Arai untuk menampung tiga pemimpin Akademi Suci Fanxian, Desa Biyun, dan pihak lain mulai jatuh ke dalam sebuah kerugian. Pintu masuk ke makam setan. Bagian atas tembok gunung yang curam. Qizhao dan Xing Yuanpei, yang termasuk dalam daftar pembantaian, mengabaikan kekacauan yang akan terjadi. Sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan, kata Xing Yuanpei. Qizhao berkata, kekuatan sihir iblis memang sangat kuat. Tidak hanya dapat membatasi lawan, tetapi juga memperkuat rekan satu tim. Xing Yuanpei tersenyum dan berkata, tetapi kekurangannya juga cukup jelas. Matanya sedikit, itu benar. Kerugiannya adalah ketika menggunakan teknik ini, orang itu sendiri seperti hiasan. Xing Yuanpei berkata, jika seseorang menyerangmu saat ini, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba, arus udara yang ekstrim melonjak dari belakang medan perang. Jarum emas Taiyan. Saat suara dingin datang dari atas, jarum terbang seperti kilat menembus medan perang. Hus-hus. Suara cepat angin bertiup mencapai telingaku, dan jarum emas Taiyan terbang ke Bleeding Blood Demon Arai, seperti seberkas cahaya. Hah! Ai Mo menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, blokir. Namun, jarum emas Taiyan itu seperti seberkas meteor, menembus badan banyak monster satu demi satu. His sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terlalu cepat. Iblis itu segera mengangkat kapak perang di tangannya untuk melawan. Bang! Suara keras yang keras meleduk, dan jarum emas Taiyan mengenai kapak perang, menyebabkan dampak energi spiritual yang hebat. Setan itu mundur 2 meter. Jarum emas Taiyan terpental. Jangan menunggu iblis menstabilkan badannya. Energi pedang hitam lainnya mengalir ke medan perang. Teknik pedang pemakaman langit angin gemetar dan awan guntur pemecah. Energi pedang ini seperti sambaran petir, terlihat sangat gelisah. Energi pedang tajam menyerang di depan iblis itu, dan kekuatan pedangnya yang agung menembus pertahanan. Setelah terjadi kerusuhan yang mengejutkan, iblis itu terbang dengan kapaknya. Detik berikutnya, formasi sihir biru di bawah kaki Lu Jin, Ning Yu, dan Wulai berubah menjadi ribuan cahaya dan bayangan. Pejabat itu kembali, dan Xiao Nunu. Dia menyadari bahwa energi pedang barusan adalah teknik pedang pemakaman langit milik Xiao Nunu. Tuan Lu Jin, kami di sini. Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang, dan sesosok badan bergegas ke dalam pertempuran. Semua murid Akademi Suci Abadi Fana sangat gembira. Ini kakak senior Guan Rengui. Hebat, penolong kita akhirnya tiba. Dan kakak senior Qin Tianheng. Ini waktu yang tepat. Guan Rengui, Xiao Nunu, Qin Tianheng, Su Qiao, Del. Orang-orang bergegas ke medan perang satu demi satu. Orang-orang dari Desa Biyun dan Pulau Suan Huang juga berkumpul. Di dinding gunung yang curam di pintu masuk makam iblis, Qizhao dan Xing Yuanpei memandangi sekelompok orang dari Akademi Suci Abadi Fana yang tiba-tiba mendatangi mereka dengan sedikit terkejut. Aku baru saja mengatakannya dengan santai, dan aku melakukannya dengan benar, kata Xing Yuanpei dengan tenang. Qizhao tidak berbicara, dia melihat ke arah tempat iblis itu berada. Setelah menerima 2 pukulan dari Guan Rengui dan Xiao Nunu satu demi satu, mulut iblis itu berdarah dan dia berlutut dengan satu kaki. Ada luka tembus di dadanya. Itu adalah energi pedang dari pedang pemakaman langit yang terluka.
Manusia kutu kupret. Wajah iblis itu ganias, dia berbalik dan melihat ke arah Xing Yuanpei di belakangnya. Qizhao dan Qizhao berkata, jangan menunda lagi, mulai upacaranya sekarang. Jangan tunda lagi, mulai upacaranya sekarang. Mimo tampak galak, dan dia berteriak pada Qizhao dan Xing Yuanpei di belakangnya. Begitu kata-kata ini keluar, hati Lu Jin, Ning Yu, Wu Lei dan lainnya yang berada di medan perang di depan tidak bisa menahan tegang. Upacara? Upacara apa? Apa yang ingin dilakukan setan-setan ini? Qizhao dan Xing Yuanpei saling memandang dan segera mengangguk satu sama lain. Tugas memblokir mereka akan diserahkan padamu, kata Xing Yuanpei. Qizhao menjawab, tidak masalah. Kemudian, kekuatan spiritual yang kuat meleduk, dengan Xing Yuanpei sebagai pusatnya, dan lingkaran cahaya indah terbuka di bawahnya. Segera setelah itu, Xing Yuanpei menarik tangannya kembali, cahaya terang menyala, dan piringan hitam gelap muncul di antara tangannya. Cakram ini berdiameter sekitar kurang dari setengah meter, dan ditutupi dengan pola sihir kuno yang saling bersilangan. Isi pola ajaibnya sangat kaya dan aneh. Seperti cakar yang tajam, terlihat menakutkan. Xing Yuanpei mengaktifkan cakram hitam, yang berputar seperti mekanisme, dan tanda di atasnya terus-menerus memancarkan fluktuasi energi yang lebih kuat. Dalam sekejap, aliran udara antara langit dan bumi bergejolak. Langit yang sudah gelap menjadi semakin gelisah. Apa yang ingin dilakukan iblis-iblis ini? Ning Yu berkata dengan gugup. Lu Jin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu, tapi intuisiku memberitahuku bahwa aku harus menghentikannya. Setelah itu, Lu Jin berubah menjadi cahaya dan bayangan dan melompat keluar. Ning Yu dan Wu Lei bergegas menuju pintu masuk makam iblis tanpa ragu-ragu. Xing Yuanpei melirik ketiga sosok di belakangnya dengan ringan, serahkan padamu. Qizhao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tepat ketika Lu Jin, Ning Yu, dan Wu Lei hendak tiba, Qizhao mengangkat tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Bas-bas. Energi spiritual terjalin di telapak tangannya seperti angin puyuh. Kemudian, ritme spiritual yang kuat meleduk, dan sebuah istana kecil muncul di telapak tangan Qizhao. Bangunan istana memancarkan roh jahat yang kuat dan mengalir dengan kekuatan misterius. Menara penjara, buka! Qizhao berteriak dengan dingin dan segera membuang loteng kecil. Loteng itu terbang di atas kepala ketiga orang itu, dan langsung menjadi seukuran gunung. Bas! Ruang berirama, warna langit berubah, dan menara penjara memancarkan kekuatan yang luar biasa, langsung menuju ke arah Lu Jin, Ning Yu, dan Wu Lei untuk menekan mereka. Ekspresi ketiga orang itu berubah. Hati-hati, Flash! Mereka bertiga ingin mundur. Namun selama proses penindasan, menara penjara mengeluarkan pusaran cahaya oranye. Pusaran cahaya itu seperti rantai cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi mereka bertiga dan menghalangi jalan keluar mereka. Tidak bagus. Murid Ning Yu menyusut, dan kilatan kepanikan melintas di wajahnya. Lu Jin dan Wu Lei juga gagal mundur tepat waktu. Detik berikutnya, terdengar ledukan yang keras, dan istana seperti gunung itu langsung menekan tiga orang di bawahnya. Bumi riyuntuh, dan retakan besar menyebar seperti cakar monster. Ekspresi semua orang di Fanxian Shengyuan berubah drastis. Tuan Lu Jin dan yang lainnya ditindas. Sial, apa yang harus kita lakukan dengan ini? Tidak hanya orang-orang di Akademi Suci Fanxian yang sedikit panik, tetapi juga orang-orang dari Desa Biyun, Pulau Xuan Huang dan kekuatan lainnya. Wajahnya menjadi pucat. Bahkan ketiga tuan itu ditekan dengan begitu mudah. Bagaimana mereka akan menghadapinya selanjutnya? Guan Rengui menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Xiao Nunu, Qin Tianheng dan orang lain di belakangnya, ikutlah denganku untuk menyelamatkan orang dulu. Begitu dia selesai berbicara, Qizhao terbang tepat di depan beberapa orang. Kita bertemu lagi, kalian berdua. Qizhao memandang Guan Rengui dan Xiao Nunu. Hah! Guan Rengui memandang pihak lain dengan heran. Qizhao berkata dengan tenang, ketika Kui Mo dan Huo Jiao terbunuh, bukankah kamu bersembunyi di kegelapan? Guan Rengui terkejut, apakah kamu pernah menemukanku sebelumnya? Qizhao berkata dengan sinis, kalian berdua harus berterima kasih padaku, karena aku membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Berhenti bicara omong kosong, Bun Nih. Qin Tianheng,
yang berada di belakang Xiao Nunu, bergegas keluar lebih dulu. Aum! Kekuatan badan suci singa leluhur meleduk dengan kekuatan penuh. Qin Tianheng bergegas menuju Qi Zhao seperti singa, dan menyerang Qi Zhao dengan satu cakar. Kekuatan cakar yang ganias menutupi bagian luar badan, membentuk gambaran singa perak. Ha! Qi Zhao mensibir, apakah kamu sangat marah karena diabaikan? Qi Zhao mengangkat tangan kirinya dan mengikutinya dengan jari telunjuknya. Dengan kekuatan satu jari, kekuatan cakar Qin Tianheng meleduk dengan suara teredam yang berat. Kekuatan cakar Qin Tianheng segera hancur oleh guncangan. Apakah ini adalah gambar singa perak segera kecewa? Kekuatan jari yang kuat menembus lengannya. Badan Qin Tianheng terguncang dan dia terbang kembali. Bang! Qin Tianheng jatuh puluhan meter jauhnya, dengan bekas darah menetes dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, Guan Rengui mengambil tindakan. Hoa! Jarum emas Taiyan seperti aliran petir, langsung mencapai mata Qi Zhao. Qi Zhao memiringkan kepalanya, dan jarum emas Taiyan hampir menggores sisi kiri kepalanya. Xiao Nunu melihat peluang yang tepat, menggertak dirinya sendiri di depan lawan, dan mengambil pedang pemakaman langit di tangannya langsung ke tenggorokan Qi Zhao. Kiang! Bilah pedangnya tajam dan tipis menodai alisnya. Qi Zhao menghindar ke samping untuk menghindari bilah pedang Xiao Nunu. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang panjangnya ke seberang. Pedang pemakaman langit menarik cahaya pedang seperti bulan di udara. Qi Zhao mengangkat tangannya dan menepuk pergelangan tangan Xiao Nunu. Bang! Pergelangan tangannya diblokir, dan serangan pedang pemakaman langit juga diblokir. Sebelum Qi Zhao bisa melakukan serangan balik, Guan Rengui juga menghindar di depan mereka berdua, dan bergabung dengan Xiao Nunu untuk melancarkan serangan yang kuat. Pada Qi Zhao bertarung 1 lawan 2, dan tidak lemah dalam posisi yang dirugikan. Mereka bertiga bertarung dalam pertarungan jarak dekat, setiap gerakan lebih kuat dari gerakan berikutnya, dan ritmenya lebih cepat dari gerakan berikutnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Nunu dan Guan Rengui bergabung untuk melawan musuh, mereka secara bertahap mengembangkan pemahaman diam-diam. Su Qiao dan Ender Spirit juga mengumpulkan gerakan Membun Nih mereka. Saudara muda Xiao, saudara senior Guan, ayo bantu kamu. Kekuatan pedang Su Qiao meleduk, dan energi pedang terbelah ke tanah. Serangan pembantaian naga bulan jahat. Roh Ender juga meluncurkan gerakan Membun Nih-nya. Dia mengangkat tangan kanannya ke belakang seperti busur, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan belati merah. Cahaya bilah dareh. Energi pedang, bilah dareh, membelah udara sepenuhnya, mendekati Qi Zhao dengan dampak yang kuat. Yang terakhir mensibir, yang lain, tolong jangan terlibat, itu benar-benar tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Qi Zhao mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan kelima jarinya. Bola kekuatan spiritual tiba-tiba pecah di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang hancur tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya yang megah dan meleduk. Dalam sekejap, tidak hanya energi pedang Su Qiao, tetapi juga pedang dareh roh Ender meleduk, dan bahkan Xiao Nunu dan Guan Rengui pun terlempar dari mereka terlempar ke belakang 7 atau 8 meter. Hus! Hus! Kekuatan Qi Zhao jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Pada saat yang sama, di pintu masuk makam iblis, orang lain membantai Xing Yuanpei, menyebabkan kekacauan di dunia. Pergi! Dengan teriakan dingin, piringan hitam di depan Xing Yuanpei terbang langsung ke langit di atas makam iblis. Dentang! Suara guntur memekakkan telinga, dan piringan hitam itu bersinar terang. Segera, itu seperti rolet ruang dan waktu yang berputar, membesar dengan cepat. Detik berikutnya, lingkaran sihir hitam jahat yang besar tiba-tiba muncul di awan. Xing Yuanpei menggunakan 10 jarinya untuk mengganti segel dan menggumamkan kata-kata. Ombak di air yang tenang itu dingin, dan susunan iblis dari lautan awan jahat yang luas terbuka. Semua makhluk hidup berduka, dan dekrit raja jahat menerobos langit. Dis hitam diperbesar berkali-kali. Seluruh pulau sepertinya diselimuti oleh roda ajaib. Di bawah pandangan gelisah semua orang, energi menakutkan berkumpul di langit di atas makam iblis. Hei! Iblis yang baru saja terlukai parah oleh Xiao Nunu dan Guan Rengui telah berdiri dari tanah. Ekspresinya penuh kemenangan, dengan senyuman garang, tidak ada yang bisa menghentikan kami, selanjutnya kalian semua akan tamat. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kalian semua akan dikutuk selanjutnya.
Melihat energi mengerikan yang berkumpul di atas makam iblis, para iblis bangga pada diri mereka sendiri, seolah-olah mereka telah menang. Ekspresi wajah halaman suci abadi Fana, Pulau Xuanhuang, Desa Biyun dan lainnya bahkan lebih serius. Hati setiap orang juga semakin gelisah. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan setan-setan ini? Hingga saat ini, semua orang masih belum mengetahui tujuannya. Namun, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Wu Lai, Lu Jin, dan Ning Yu, 3 pemimpin Akademi Suci Abadi Fana, ditekan. Dengan kekuatan tempur mereka yang sangat berkurang, sulit bagi semua orang untuk menghentikan Xing Yuanpei. Cepatlah, waktu hampir habis, Guan Rengui mengingatkan. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, aku akan menahannya. Setelah mengatakan itu, pikir Xiao Nunu, dan pakaian suci kuno itu tiba-tiba muncul di luar. Wow, guntur yang menyilaukan dan bayangan api menyelimuti sayap suci emas. Kecepatan, kekuatan, ledukan instan. Xiao Nunu memangkas energi pedang dan menebas ke arah Qi Zhao. Tidak ada gunanya, kata Qi Zhao dengan nada menghine. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi pedang yang masuk langsung hancur. Tapi saat Qi Zhao Fa menghilangkan energi pedang, bayangan emas muncul di depannya. Qi Zhao sedikit terkejut, kecepatan yang luar biasa. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi saat itu cepat. Xiao Nunu mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan meninju Qi Zhao. Qi Zhao mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Tinju dan telapak tangan saling bertukar, dan nyala api terbuka meleduk di udara. Kekuatan yang besar dan sombong menyebar ke segala arah, dan tanah di bawah keduanya tenggelam 2 kaki. Cantik. Guan Rengui di sisi lain berseru, aku serahkan dia padamu. Saat dia selesai berbicara, ups. Jarum emas yang mengalir tiba-tiba muncul di belakang kepala Qi Zhao. Jarum emas ini adalah senjata kekaisaran yang dipegang oleh Guan Rengui. Jarum emas Taiyan. Semua orang tercengang. Pejabat Gui mengatakan dia menyerahkan Qi Zhao kepada Xiao Nunu, tapi nyatanya, itu hanyalah tipuan yang digunakan untuk membingungkan lawannya. Tepat ketika jarum emas Taiyan hendak mengenai sasaran, Qi Zhao berbalik, dan senjata pendek tajam muncul di tangannya. Itu pisau pendek. Tidak termasuk gagangnya, panjang total bilahnya kurang dari setengah meter. Struktur pisau ini sangat indah, bilahnya berbentuk seperti gigi binatang, dan ujung depannya melengkung dan runcing. Qi Zhao mengayunkan pisaunya dengan punggung tangannya. Bang! Terjadi ledukan dahsyat, dan jarum emas Taiyan langsung terlontar. Tidak apa-apa menipu anak berusia 3 tahun. Qi Zhao mensibir. Sudah terlambat, tetapi segera, Guan Rengui, yang melewatkan serangan diam-diam, bergegas menuju Qi Zhao lagi. Uji kamu, penjahat itu mah teh karena apa? Aura kuat dari Grand Master keluar dari badan Guan Rengui. Dengan satu serangan telapak tangan, kekuatan mengerikan itu luar biasa. Jawabannya adalah, mah teh karena terlalu banyak bicara. Kekuatan telapak tangan yang besar berdampak, dan wajah Guan Rengui seperti badai, dengan gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah. Qi Zhao langsung menghindar ke dalam kehampaan. Dan di detik berikutnya, 8 tinju ilahi yang sunyi. Sebuah suara dingin keluar, dan gelombang energi dahsyat lainnya datang dari bawah. Energi spiritual antara langit dan bumi dijarah dalam sekejap. Saya melihat 2 tanda perak bundar tertinggal di luar badan Xiao Nunu. Kedua rune ini seperti cermin, berputar mengelilingi badan Xiao Nunu dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di tengah rune, ada kata tidak beraturan, Huang. Energi spiritual langit dan bumi melonjak dengan gile-gilean. Semua orang di halaman suci abadi Fana merasa gugup. Itu adalah 8 tinju ilahi yang sunyi. Seru seseorang. Bas. Fluktuasi energi manik menyebabkan dunia berguncang. 2 karakter, Desolate, seperti cermin melingkar berubah menjadi 2 gumpalan api halo dan menembus ke lengan Xiao Nunu. Wow! Gelombang udara yang melonjak meleduk, dan seluruh lengan Xiao Nunu langsung tersulut api. Dengan kelima jarinya mengepal, lengannya sepertinya ditutupi oleh guntur dan kilat perak, dan setiap inci daging dan darah mendominasi dan galak. Melihat Xiao Nunu dengan paksa bergerak, Guan Rengui tidak ragu-ragu sama sekali dan segera menuju makam iblis. Terserah kamu sekarang. Guan Rengui terbang menuju Xing Yuanpei. Baru saja, Guan Rengui memilih untuk menyerang Qi Zhao,
untuk menciptakan kesempatan bagi Xiao Nunu untuk menggunakan Eight Desolate Divine Fist. Jika tidak, mustahil untuk menahan Qi Zhao secara efektif. Saat Guan Rengui selesai berbicara, Xiao Nunu meninju. Pukulan ini menyerap energi spiritual agung langit dan bumi. Pukulan ini bahkan lebih mendominasi dan kejam dibandingkan pukulan yang digunakan Todoroki untuk Membun ni Kuimo. Karena saat dia Membun ni Kuimo, Xiao Nunu hanya menggunakan kekuatan tingkat pertama dari Eight Desolate Divine Fist. Sekarang, dua lapisan digunakan. Dibandingkan dengan tingkat pertama, ia menyerap lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi, dan kekuatan ledukannya bahkan lebih mengerikan. Bas! Ruang berguncang, dan gelombang tinju perak menyulut api terbuka saat bergerak. Dampak yang mengerikan itu seperti meteorit yang menabrak Qi Zhao. Qi Zhao sedikit menyipitkan matanya. Ini sedikit menarik. Meskipun aku hanya berada di alam Grandmaster tingkat 6, kekuatan pukulan ini membuatku lebih memperhatikannya. Qiyang. Saat kata-kata itu jatuh, pedang di tangan Zhao meleduk dengan kekuatan yang dahsyat. Sinar cahaya yang indah mengalir ke atas dan ke bawah bilahnya. Tebasan tak terbatas, kembalinya dia. Qiyang. Pedang itu diayunkan, dan gelombang pedang berwarna biru langit keluar. Gelombang pisau ini bergerak sangat lambat. Namun, ketika bertemu dengan kekuatan 8 tinju Dewa Desolate, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Saya melihat gelombang tinju menakutkan yang awalnya mengenai Qi Zhao berbalik dan mengenai Xiao Nunu ke arah yang berlawanan. Apakah ini? Murid Xiao Nunu bergetar, dan dia juga terkejut dengan keterampilan Qi Zhao. Dalam sekejap, aliran udara yang agung menghantam ke arah yang berlawanan, menghantam dengan kekuatan yang sangat besar. Xiao Nunu segera mundur. Gelombang tinju perak jatuh dengan keras ke tanah, dan tanda tinju besar terbuka di tanah. Gelombang kejiut yang mengerikan menyapu langsung ke segala arah. Qin Tianheng, Su Qiao, Ender Spirit, dan lainnya diguncang oleh kekuatan ini. Qin Tianheng semakin terluka, dan dia memuentehkan seteguk darah lagi. Meskipun Su Qiao dan Ender Spirit mundur tepat waktu, sudut mulut mereka masih sedikit merah. Semua orang terkejut dengan kekuatan Xiao Nunu. Mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan metode luar biasa Qi Zhao. Hoa! Xiao Nunu mundur puluhan meter, dan sepasang sayap suci emas di belakangnya menutup di depannya, membatalkan sebagian besar dari serangan tersebut. Jika bukan karena pakaian suci kuno yang melindungi badannya, dan Xiao Nunu telah mengembangkan badan fisiknya hingga kekuatan senjata kaisar, pukulan barusan pasti akan menyebabkan luka pareh dan muenteh darah. Meski begitu, masih ada beberapa bekas luka di badan Xiao Nunu. Qi Zhao berdiri tegak di langit, menatap Xiao Nunu. Ini akan segera berakhir, kamu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang menegang. Pada saat yang sama, Guan Rengui telah tiba di pintu masuk makam iblis, dan matanya yang dingin menatap ke arah Xing Yuanpei yang berdiri di dinding gunung. Berhenti. Setelah mengatakan itu, petugas itu kembali ke kekuatan spiritualnya dan menggunakan jarum emas Taiyan. Hoa, hoa, hoa. Di bawah desakan kuat Guan Rengui, jarum emas Taiyan tiba-tiba berubah menjadi 10, dari 1 jarum emas menjadi 10. 10 jarum emas Taiyan itu seperti roda kereta, berputar dengan kecepatan tinggi. Pergi! Guan Rengui berteriak, dan jarum emas Taiyan yang keluar seperti 10 sinar cahaya, dan mereka menyerang Xing Yuanpei dengan seluruh kekuatan mereka. Qiyang! 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 Saat dia hendak mencapai target, tiba-tiba, wah! 10 jarum emas Taiyan menghantam bebatuan di tebing satu demi satu. Bang! 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 Kekuatan tembus yang mengerikan mengirimkan banyak dampak, menyebabkan kerikil meleduk dengan kekuatan besar. Fiuh! Detik berikutnya, Xing Yuanpei muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dia berkata dengan nada main-main, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, kamu tidak bisa menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Xing Yuanpei menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk segel terakhir. Upacara pemanggilan, mulai. Kekuatan piringan sihir hitam yang menyelimuti pulau mencapai puncaknya pada saat ini. Piringan ajaib seperti roda ajaib itu seperti pintu terbuka menuju ruang dan waktu. Tiba-tiba, menakutkan. Energinya jatuh menuju makam iblis di bawah.
Energi ini, seperti cahaya hiukuman surgawi, meleduk ke bumi. Kekuatan yang menghancurkan dunia meleduk di makam iblis. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus lembah, dan energinya meleduk, membanjiri pegunungan. Di bawah mata sepasang orang yang dipenuhi dengan kengerian, pulau besar itu terbelah dari tengah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bersama dengan makam iblis. Energinya mengalir deras, aliran udara meleduk, dan momentum mengerikan yang luar biasa membombardir ke segala arah. Pulau besar ini menyebabkan kekacauan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retakan besar menembus bagian dalam dan luar ngarai, dan tiba-tiba gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, dan gelombang udara melonjak. Semua orang terguncang oleh energi yang kuat ini. Para pejabat mundur beberapa ratus meter jauhnya. Dia melihat kerusuhan mengejutkan di depannya dengan ekspresi serius. Gemuruh. Segera setelah itu, makam iblis terbuka, dan pilar-pilar batu yang spektakuler menjulang dari tanah satu demi satu. Pilar-pilar batu ini seperti rebung besar yang tumbuh setelah hujan, satu demi satu menembus bumi dan menjulang ke langit. Setiap pilar batu dihubungkan dengan rantai besi dingin. Dan, di tengah-tengah sambungan rantai, di tengah pilar batu, ada sebuah sarkofagus yang digantung. Hancur, rantai besinya bergetar, dan sarkofagus itu terangkat ke udara. Lalu, apa itu? Yan Fengying dari Biyun Zuang tampak pucat dan suaranya bergetar. Qin Tianheng, Su Qiao, Ender Spirit, dan lainnya juga tampak serius. Energi iblis yang sangat kuat, kata Su Qiao dengan sungguh-sungguh. Roh akhir memandang ke pihak lain, iblis macam apa yang terkubur di dalam. Tidak hanya pengunjung dari kekuatan utama yang merasa tidak nyaman, tetapi bahkan Xiao Nunu pun merasakan hawa dingin yang menembus tulingnya. Sarkofagus itu tergantung di kehampaan, dengan energi iblis yang tersisa di sekitarnya, seolah-olah awan gelap sedang berkumpul. Tiba-tiba, raungan iblis yang menghancurkan bumi datang dari langit di atas langit lagi. Ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka semua melihat ke langit di atas makam iblis. Sebuah cakar besar menonjol dari piring ilmu hitam. Itu saja, murid Guan Rengui menyempit. Mata orang lain juga terbuka lebar. Raja Iblis adalah Raja Iblis. Dan ada lebih dari satu. Apa? Dalam sekejap, beberapa napas menakutkan mengalir dari kehampaan. Bayangan menakutkan ini muncul di sekitar pulau, masing-masing mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba teringat pada Raja Iblis Jiao yang dibunuh olehnya sebelumnya. Qi Zhao berkata pada saat itu bahwa ada lebih dari satu Raja Iblis di Gunung Changshan. Kini, mereka muncul. 5 sosok iblis dengan kekuatan luar biasa muncul di sekitar makam iblis. Ada yang berbadan besar, berjalan tegak, dengan sepasang tanduk di kepala, seperti pejuang dari neraka. Ada yang membawa palu godam di tangan, memakai baju besi berat, dan memiliki kepala jahat bersisik. Punggung, dan tentakel aneh di bawah badan mereka. Kemunculan kelima Raja Iblis ini langsung menyelimuti seluruh pulau dalam atmosfer iblis yang menakutkan. Hahaha. Momo memegang kapak perang berdarah dan sangat bangga. Selamat datang di 5 Raja Iblis. Semua jenderal iblis dan tentara iblis juga mengeluarkan raungan tajam. Semua orang merasa bahwa bencana akan datang. Ayo pergi. Guan Rengui segera berteriak kepada semua orang di Akademi Suci Abadi Fana dan kekuatan utama. Keluar dari sini. Cepat. Semua orang berani ragu dan berbalik dan mundur. Iblis menengadah ke langit dan tertawa, lari. Hahaha, sekarang, larilah sejauh yang kamu bisa. Setelah urusan ini selesai, kami akan menggelar Battle Royale bersamamu. Mendengar dua kata ini, Guan Rengui, Xiao Nunu, Su Qiao dan yang lainnya merasa cemas. Apa artinya? Mungkinkah mereka memanggil 5 Raja Iblis untuk tujuan lain? Tiba-tiba, aku melihat kelima Raja Iblis itu yang pertama mengincar sarkofagus di atas makam iblis. Apakah ini makam iblis? Iblis bertanduk dan berjalan tegak berkata dengan suara yang dalam, itu memang energi iblis murni. Energi mendorongnya menjauh. Gelombang energi langsung membombardir sarkofagus di langit di depan. Energinya tiba-tiba melonjak dan langit dan bumi berguncang. Namun, sarkofagus yang tahan terhadap benturan besar tetap tidak bergerak di dalam kehampaan, dan rantai besi serta pilar batu di sekitarnya bergetar hebat.
Segera setelah itu, Raja Iblis lainnya dengan sayap di punggungnya, badan kadal, dan tentakel di bawah badannya melompat ke udara. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api ungu. Api ungu menghantam sarkofagus, dan gelombang udara tiba-tiba keluar, dan akibatnya saling bersilangan. Setelah itu, Raja Iblis yang tersisa menyerang sarkofagus satu demi satu. Satu demi satu, kekuatan besar membombardir sarkofagus, dan aliran udara yang agung membentuk pusaran ledukan yang mengerikan. Semua rantai besi yang terhubung ke sarkofagus putus, dan pilar batu yang menjulang tinggi yang berdiri di sekitar makam iblis runtuh satu demi satu. Puing-puing yang meleduk beterbangan di antara langit dan bumi, dan pemandangannya sangat indah dan mengejutkan. Mereka akan membuka sarkofagus itu, kata Sukiao dengan sungguh-sungguh. Wajah roh akhir pucat, dan alisnya berkerut seperti ulat sutra Mahtei. Hah! Xiao Nunu dan Guan Rengui mundur satu demi satu. Ayo pergi, ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita selesaikan, kata Guan Rengui. Qin Tianheng, Su Qiao, Mo Yingling, Yan Fengying, dan Ku yang semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kelompok iblis itu tidak akan membiarkan mereka pergi, dan banyak kelompok iblis yang mengepung mereka. Pengunjung dari berbagai kekuatan seperti halaman suci abadi Fana, Pulau Xuanhuang, dan Desa Biyun berjuang keras untuk menerobos pengepungan kelompok iblis. Guan Rengui tidak segera mundur. Dia melihat ke arah Xiao Nunu, adik laki-laki Xiao, bantu aku dan lihat apakah kamu dapat menyelamatkan Tuan Lu Jin dan yang lainnya. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya dan melihat ke gedung yang memancarkan energi jahat. Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu masih tertahan di dalam. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, 5 Raja Iblis yang mengelilingi makam iblis semuanya meluncurkan gerakan pembunihan yang mengerikan pada saat yang bersamaan. 5 warna kekuatan berbeda menghantam sarkofagus dari 5 arah berbeda. Dalam sekejap, angin dan awan berguncang, langit dan bumi menjadi pucat, energi terkompresi meleduk, dan kemudian meleduk. Pusaran air yang mengejutkan. Kehampaan berguncang, tanah hancur, dan tembok gunung rata dengan tanah. Saat ini, sarkofagus yang melayang di udara mulai bergetar. Retak. Satu demi satu, seperti pecahan es, retakan menutupi bagian atas dan bawah sarkofagus. Ekspresi Qizhao, Xing Yuanpei dan Ai Mo juga menjadi serius dan penuh harap. Xiao Nunu, Guan Rengui dan lainnya di area belakang juga merasa cemas. Segera setelah itu, ruang di sekitar sarkofagus bergetar, dan darah mengalir keluar dari dalam celah tersebut. Xing Yuanpei mengepalkan tangannya dan berteriak dengan penuh harap, kembalilah. Setan selama berabad-abad. Setan selama berabad-abad. Keempat kata ini seperti sambaran petir, menyebabkan gendang telinga semua orang yang hadir terasa sakit. Hati Guan Rengui, Xiao Nunu, Qin Tianheng dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Tiba-tiba, ruang menjadi stagnan, gambar berhenti, dan kemudian terdengar suara keras yang keras, dan gelombang setan yang mengejutkan meleduk di seluruh pulau. Energi iblis berwarna darah seperti badai mengamuk di seluruh dunia, dan pulau yang hancur itu terkoyak dalam sekejap. Sarkofagus itu berubah menjadi bubuk di kehampaan, dan kemudian, menjadi senjata ajaib berdarah yang luar biasa muncul. Formasi berputar antara langit dan bumi. Dan dalam formasi sihir berdarah, bayangan iblis tak tertandingi tiba-tiba muncul. Dunia manusia bersambung.